Insya Allah sampai 70% usia produktif ada di Indonesia. Tapi ketika ini salah di-manage, maka tentu dampaknya pun luar biasa. Maka saat ini kita melihat Indonesia ini menjadi serangan berbagai macam pihak untuk dihancurkan. Lewat apa? Generasi muda yang dihancurkan. Lewat sekarang narkoba di Indonesia itu bukan tempat transit. Dulu masih tempat transit di Indonesia, tapi sekarang sudah destinasi, tujuan. Tujuan narkoba itu didalamkan di Indonesia. Bahkan bandar yang jualan itu siap rugi. Istilahnya orang kalau jual narkoba kan pengen untung. Tapi kalau bandar yang jual tidak untung tidak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting generasinya rusak. Itu pernah terjadi ketika Inggris perang dengan Cina. Jadi pernah Cina itu dikasih opium sehingga membuat generasi mereka itu kecanduan, sehingga kemudian Inggris gampang saja menaklukkan Cina pada saat itu. Dan ya, sejarah itu akan berulang. Lan tajida li sunnatillahi tabdila. Ya, sunnah itu akan terus begitu lagi, terulang lagi. Nah, sekarang Indonesia dengan bonus demografi yang kalau bonus demografi ini dimanfaatkan dengan benar, maka insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang sangat luar biasa maju dan makmur. Tapi ketika salah manage, maka dampaknya mengerikan juga. Ya, bayangkan saja ketika generasi muda kita hidup dalam kondisi halu istilahnya ya, hidup di angan-angan. Mereka asik dengan jajannya, mereka asik dengan adiktifnya, kecanduan dan sebagainya. Ini bentuk hal yang sangat membahayakan. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita katakan lalu siapa sih penyebab sebenarnya dari angka kriminal, angka kenakalan remaja yang berujung pada kriminalitas, kriminal yang dilakukan oleh remaja? Ya, ujungnya memang kita tidak bisa salahkan musuh, kita tidak bisa salahkan syaitan, kita tidak bisa salahkan orang-orang luar, tidak bisa. Kenapa? Karena memang itulah kerjanya. Dan syaitan itu telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innahu lakum aduwwun mubin." Syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Syaitan itu akan terus menyesatkan kita, sehingga kita tidak bisa nyalahkan orang-orang yang berusaha ingin menghancurkan kita, tidak bisa. Maka benteng di diri kita lah yang harus kita perkuat lewat keluarga. Itu benteng pertama yang harus kita perkuat. Karena jemaah yang dirahmati Allah, ketika benteng kita lemah, maka musuh-musuh syaitan itu bisa masuk ke dalam rumah kita tanpa ada perlawanan. Ya, televisi dihidupkan, sudah masuk berbagai macam ghazul fikri, perang pemikiran, masuk ke dalam televisi. Nah, sekarang orang tidak nonton televisi, setiap anak kita dikasih gadget, dikasih HP. Nah, dengan itu mereka membuka browsing sebebas-bebasnya. Dan terkadang yang orang tua ini tidak punya kontrol terhadap anaknya. Nah, ini salah satu kelemahan orang tua. Jamaah yang dirahmati Allah, di Jawa Barat, di rumah sakit jiwa, angka anak yang kecanduan HP usia SMP itu sangat banyak, semakin bertambah dari tahun ke tahun. Beberapa hari lalu saya mendapat berita seorang anak umur 5 tahun mungkin ya, kena Belsifos. Wajahnya itu tidak punya kekuatan, jadi ototnya itu lemes di muka ini, sebelah saja, sebelah ototnya itu lemas. Jadi kalau kita kan bisa tersenyum gitu ya, dia tidak bisa sebelahnya. Nah, itu dicek dengan orang tuanya, setiap hari main HP kurang lebih 6 jam setiap hari. Padahal kalau menurut WHO yang sehat main HP itu maksimal 2 jam per hari. Satu hari 2 jam itu sudah maksimal, itu kata WHO. Nah, ternyata coba kita cek anak-anak kita berapa lama mereka main HP. Dan kalau sudah lebih dari 2 jam sehari itu positif adiktif dan kecanduan berarti. Lalu salah siapa? Ya, salah kita, salah orang tua. Kita yang punya uang, kita yang ngasih mereka, lalu kemudian kita biarkan mereka tanpa kontrol. Salah kita.
Saya pernah ya, atau bahkan beberapa kali menceritakan bagaimana Umar bin Khattab memarahi seorang tua karena kedurhakaan anaknya. Sehingga Umar mengatakan, engkaulah yang durhaka sebelum anak durhaka kepada engkau. Artinya jemaah penyebab anak durhaka itu adalah orang tuanya. Sejalan dengan hadis Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu al-fitrah fa'abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajisani. Setiap anak itu lahir dalam kondisi fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikan anak itu Yahudi, Majusi ataupun Nasrani. Jadi sesungguhnya tugas kita sebagai orang tua adalah menjaga fitrah mereka sampai besar nanti. Menjaga agar pertumbuhan mereka itu seimbang sampai besar nanti. Menjaga agar mereka ketika mereka balik nanti, mereka sudah siap, sudah diberi oleh Allah sebagai mukallaf, orang yang diberikan tanggung jawab. Kita, amanah kita sebagai orang tua sudah terlepas. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, ini ya kita lihat kondisi bangsa betapa orang tua, banyak sekali orang tua muslim yang malas belajar bagaimana mendidik anak. Sehingga ketika mendidik anak hanya berdasarkan intuisi, hanya berdasarkan perasaan, hanya berdasarkan bagaimana orang tua dulu mendidik dia. Jadi tidak ada ilmu. Nah, akibatnya apa ya? Ketika misalnya orang tua risau melihat anaknya nangis terus dikasihlah HP, untuk diamkan anak dikasih HP. Kita tidak tahu isi konten dari HP itu apa saja, kita tidak peduli gitu kan. Ini kan bahaya, dan sesungguhnya kitalah yang sering merusak anak itu ketimbang orang luar, ketimbang lingkungan. Yang paling besar peluang untuk merusak anak itu adalah orang tua, lingkungan terdekat yang satu rumah dengannya. Dan jemaah yang dirahmati Allah, kita sering kan di dalam pertumbuhan anak itu ada istilah baligh dan berakal. Jadi baligh dan berakal ini harus seimbang. Baligh itu dari aspek fisik, akal itu dari aspek psikologis, psikis. Jadi dua ini, fisik dan psikis, itu harus berjalan berbarengan. Nah, yang terjadi pada saat ini seringnya kita itu baligh duluan ketimbang psikisnya. Kita lebih dulu mimpi basah misalnya, tapi gaya pikiran kita masih anak-anak. Nah, itu kita lihat saja. Ya, contoh sederhana, kadang-kadang anak-anak kembali kelas 1 SMP atau 2 SMP, umur 13 atau 14 tahun, mereka balik. Akalnya belum ikut. Akal ini masih anak-anak. Ya, bahkan sampai umur 20, 21 masih asik dengan main HP segala macam gitu, lupa dengan kewajiban dia gitu kan. Ini kondisi yang terjadi. Nah, coba kita bandingkan di zaman Rasul dulu. Bayangkan ada seorang anak ada seorang bapak beda usianya dengan anak itu 10 tahun. Artinya apa? Artinya bapaknya nikah umur 10 tahun. 10 tahun itu sudah balik. Di Arab ya, 10 tahun sudah balik. Dan mereka akalnya seimbang sehingga mereka siap menikah. Selisih dengan anak hanya 10 tahun saja. Seimbang antara pertumbuhan balik dan berakal. Kalau kita cek lagi dalam sejarah zaman Darmadala, di dalam perang Rasulullah itu kan tidak mengizinkan anak-anak ikut perang. Tapi kemudian di dalam beberapa peperangan Rasul mengizinkan mereka ikut. Ya anak-anak yang kalau belum balik, nah itu tidak dibolehkan. Nah, tapi kemudian ada beberapa sahabat yang mereka itu masih umur 13 tahun gitu ya, ingin ikut perang. Sampai untuk membawa pedang saja mereka kesusahan. Tapi mereka semangat ingin ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Lalu kemudian yang mereka saling debat. Ya Rasulullah, si fulan itu badannya agak besar, seusia padahal dia bisa ikut berperang. Padahal saya itu kalau terakhir dengan dia saya menang. Ya udah, kamu ikut dengan Rasulullah. Jadi bagaimana di sini kematangan mental para sahabat antara pertumbuhan fisik dan psikisnya itu berjalan berbarengan. Sehingga ketika mereka menjadi seorang mukallaf,
orang yang sudah diberikan tanggung jawab mereka siap melaksanakan. Nah itu berbeda dengan kondisi kita pada saat ini. Kita balik duluan tapi akalnya masih jauh ketinggalan. Salah siapa? Kita sebagai orang tua. Maka kewajiban kita sebagai orang tua untuk belajar parenting, belajar ilmu tentang bagaimana mendidik anak itu sebuah kewajiban bagi kita. Dan jangan pandang pada umur, karena yang namanya belajar ini sampai wafat. Dan ketika misalnya kita sudah tua punya cucu pun, kita pun harus mendidik cucu kita dengan benar juga. Kita bisa memberikan pengajaran kepada anak kita yang memiliki anak, sehingga kemudian sesuai dengan tuntunan Islam. Jadi jangan sampai kita mendidik anak hanya berdasarkan intuisi, berdasarkan perasaan, lalu kemudian mengabaikan tuntunan dari Rasulullah SAW. Demikian jamaah yang dirahmati Allah yang dapat kami sampaikan. Maaf jika ada kesalahan kurang dan khilaf dalam penyampaian. Kebenaran milik Allah SWT. Alhamdulillah. Fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.